Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Summa inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tazaruna al-akhirah. Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah wa wujuhu yawma izin basirah tadunnu ay yuf'ala biha fakirah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Maghrib dan Aisyah Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, dan pendengar radio-radio swasta lainnya, dan seluruh jamaah di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang kita sembah dan Allah tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadi pedoman dan hidayah dalam kehidupan seluruh umat manusia, wabil khusus pada hamba-hambanya yang telah mau menerima Al-Quran dan selalu memelihara hidayah Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini insyaallah kita akan melihat beberapa ayat tentang pendidikan Allah yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada aturan-aturan, ada tata tertib dalam ia menerima wahyu dan ilmu-ilmu dari Allah
Subhanahu wa ta'ala, terutama tentang ulumul Quran, ilmu Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di surah Al-Qiyamah ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu secara tergesa-gesa agar engkau cepat memahaminya. Artinya jangan tergesa-gesa di dalam engkau membaca ayat-ayat Allah, untuk cepat engkau menguasainya. Ayat ini maksudnya agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan, tidak tergesa-gesa dan terburu-buru untuk cepat bisa, tapi diajarkan oleh Allah ada aturan. Misalnya membaca Al-Quran, jangan kita buru bacaannya, seperti ada orang yang kejar, seperti orang-orang yang sholat, memimpin sholat atau sholat sendiri, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan cara tergesa-gesa. Ini dilarang oleh Allah, dan larangan ini sudah dimulai oleh Allah kepada Nabi kita yang menerima wahyu dari Allah, yang menerima ayat-ayat suci dari Allah. Jangan engkau tergesa-gesa di dalam kamu membaca ayat-ayat Allah, dan engkau sangat berambisi untuk cepat bisa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya menjadi tanggungan kami untuk mengumpulkan ayat-ayat Allah, dan engkau akan cerdas membacanya. Jadi Nabi tidak dibenarkan oleh Allah untuk tergesa-gesa membaca ayat-ayat Allah, menghafal ayat-ayat Allah, tapi diminta secara mahlan-mahlan, secara pelan-pelan tapi pasti. Nabi membaca ayat-ayat Allah, menghafal ayat-ayat Allah dalam tuntunan Allah melalui malaikat Jibril, dan Allah mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dan menyimpannya ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah, Tuhan pemilik alam. Nazala bihi ruhul amin. Diturunkan melalui malaikat Ruhul Amin. Nama lain dari malaikat Jibril itu adalah Ruhul Amin. Jadi nanti kita akan mendengarkan ada nama-nama lain dari nama malaikat. Misalnya Malakul Mauti, malaikat maut, itu Israel. Di dalam Al-Quran disebut dengan Malakul Mauti, malaikat maut, namanya Israel. Ada nama malaikat Ruhul Amin, nama lain dari malaikat Jibril yang membawa wahyu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi yang belajar langsung kepada Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad berguru bukan pada manusia, tapi berguru kepada Allah dengan wahyu-wahyu Allah, kecuali dalam hal-hal yang bersifat dunia,
Nabi juga berguru pada sahabat-sahabatnya. Contohnya cara menanam kurma. Sehingga Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham terhadap urusan-urusan duniamu. Jadi masalah pertanian Nabi belajar pada orang-orang yang ahli dalam ilmu pertanian. Tapi untuk wahyu Allah, Nabi langsung diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Meskipun Nabi sangat cerdas dalam membacanya, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Nah, itu hukum yang diterangkan oleh Allah. Misalnya kita nanti sholat di bulan Ramadan, jangan buru-buru untuk cepat selesai. Jangan bangga dengan cepat selesainya sholat, karena kita buru cepat. Jadi yang paling bagus adalah membaca ayat-ayat Allah dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kewaspadaan, sehingga tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan cara salah. Tentu menurut kemampuan kita masing-masing. Karena ada juga orang kadang-kadang terlalu banyak menyalahkan orang lain di dalam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya mengucapkan huruf dad. Huruf dad itu yang paling alim adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan terlalu banyak berdebat masalah tajwid ini, karena bahasa Arab juga disebut dengan lughatud dad, bahasa dad, karena huruf yang paling payah itu mengucapkan huruf dad, seperti waladdallin, dengan berbagai macam gaya baca seseorang, yang mudah-mudahan dengan kemampuannya masing-masing kita tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi bagi yang belum paham atau masih banyak kekurangan-kekurangan, dia harus belajar terutama untuk membaca surah Al-Fatihah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, karena tidak sah solat kecuali kita membaca surah Al-Fatihah. Tapi setelah belajar juga masih salah-salah, ini ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang membaca Al-Quran, dia lancar membacanya, maka Allah akan memberikan dua pahala. Pahala dia membaca Al-Quran, pahala memuliakan Al-Quran, dan pahala cerdasnya ia membaca Al-Quran. Di akhirat nanti akan dikumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, wallazi yakra'ul qur'ana wa huwa yatata'ta'u, orang yang membaca Al-Quran tapi masih belum fasih-fasih juga, masih terbata-bata, kepada mereka juga diberikan dua pahala. Pahala memuliakan Al-Quran, dan pahala dia tetap mau belajar dan membaca Al-Quran Al-Karim. Artinya setiap kita ini harus selalu merasa diri kurang di dalam masalah Al-Quran. Insya Allah kalau seseorang merasa dirinya kurang, Allah akan memberikan berbagai macam kelebihan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu atas jaminan Allah bahwa Al-Quran itu disimpan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disimpan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran ini menjadi bahan dan materi dakwah.
Artinya materi dakwah yang paling bagus adalah mengambilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada khilafiyah di dalamnya, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjawab semua perbedaan dan khilafiyah di antara umat manusia. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kecerdasan dan kepintaran serta kemudahan baik di dalam membaca maupun di dalam menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat kagum ya ketika melihat ini seperti pada hari Jumat, hari Sabtu malam minggu kemarin di Madrasah Ulumul Quran, anak usia kelas 2 di Madrasah Aliyah sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ayat mana saja yang diuji oleh misalnya orang yang hadir, dia sudah bisa membaca dan menghafalnya. Tidak disebut misalnya saya akan membacakan surah Al-Furqan di ayat keberapa, ini langsung ayatnya dibaca, langsung dia bisa melanjutkan bacaannya. Ini adalah sebuah kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat kagum. Artinya ada sebagian di antara kita sudah kita buka Al-Quran tapi masih juga belum begitu lancar kita membaca Al-Quran, tapi ada saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang masih usia sangat belia dan muda, baik laki maupun perempuan, mereka bisa menghafal ayat-ayat Allah dari surah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Artinya surat manapun yang dibacakannya dia bisa membaca tanpa melihat Al-Quran. Dan kepada hadirin yang hadir diberikan kesempatan untuk bertanya atau menguji, dan dia bisa menjawabnya di mana saja yang ditanya oleh yang hadir. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemberian yang sangat agung yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk sahabiyah, sahabat-sahabat wanita. Contohnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini menghafal Al-Quran. Aisyah ahli pidato. Aisyah diakui oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, ada dua yang kukagumi di zamanku ini, di kalangan laki-laki Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, yaitu sepupu dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Turjumanul Quran, orang yang sangat paham menterjemahkan, menafsirkan, mentadabburkan dan lain-lain sebagainya. Semua ada pada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, sepupu dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib, ayah Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi mereka satu kakek dan diberi kepintaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas walaupun bukan Nabi, tapi dia adalah seorang sahabat yang menguasai seluruh kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan wanita yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuda, yang cantik jelita, yang digelar dengan Humaira, dan dia adalah seorang penghafal Quran
yang ahli di dalam hukum-hukum Islam, itulah dia Aisyah radhiyallahu anha. Banyak seperti Hafsah binti Umar juga menghafal Al-Quran, ahli pidato, ahli retorika, dan dia mengajar ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya berguru kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul kita telah belajar pada malaikat Jibril atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kepada kita semua. Aturan yang ditetapkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjuran Allah kepada Nabi, fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami membaca ayat-ayatnya maka engkau ikuti bacaannya. Jadi tidak boleh mendahului malaikat Jibril. Nah, misalnya ketika ayat pertama turun, Nabi mendengarkan dulu ayat-ayat yang dibacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Misalnya 5 ayat diajarkan. Ternyata teori ini juga diikuti oleh para hafidh dan hafidhah. Kalau mau menghafal Al-Quran, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa untuk cepat bisa, tapi cukup 5 ayat atau 3 ayat. Insya Allah Allah akan membukakan hati kita untuk terus memahami dan bisa untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi Nabi ada aturan yang ditetapkan Allah. Apabila malaikat Jibril membacanya, Nabi harus mendengarkannya dan juga mengikuti bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Summa inna alaina bayana, kemudian menjadi tanggungan kami, kata Allah, untuk menjelaskan semua ayat-ayat Al-Quran itu diberi pemahaman oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu yang didapatkan oleh Nabi itu benar-benar tidak ragu, tidak ada yang bimbang. Jadi benar-benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi mempelajari dan memahaminya. Hingga saat ini kita semua sangat yakin dengan hakul yakin bahwa semua firman Allah itu adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Nabi sudah diberi pengetahuan oleh Allah, penjelasannya, kata Allah, engkau jangan ragu, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga dan memeliharanya, dan kami yang menjelaskannya kepadamu ya Rasulullah, agar engkau bisa menjelaskan nanti kepada sahabat dan umatmu. Nah, sampai dengan akhir zaman ini Al-Quran ini tetap ada terus menerus orang-orang yang mau untuk mempelajari dan menggali Al-Quran. Karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran, ataukah hatimu itu telah tertutup? Jadi orang yang tak pernah membaca Al-Quran lagi, itu sudah ditutup hatinya oleh Allah. Tidak ada lagi hari yang dia mau untuk membaca Al-Quran. Maka orang yang sholat tiap hari membaca Al-Quran, ini bagusnya orang yang mau sholat. Nah, sekurang-kurangnya bagi yang tidak melanjutkan dengan sholat sunat, misalnya seperti habis maghrib
ada 17 kali dia membaca ayat Al-Quran, terutama di surah Al-Fatihah ini, yang diwajibkan oleh Allah kepada orang yang mendirikan sholat. Berarti setiap hari Allah memberikan pahala dan anugerah kepada orang-orang yang mau untuk menunaikan ibadah sholat. Karena orang yang sholat tanpa terasa tiap hari dia sudah membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, misalnya bacaan pada sholat jamaah, bacaan imam itu juga bacaan makmum, karena kita mengikuti imam dan kita tunduk kepada imam yang memimpin sholat. Bila imam bertakbir, kita bertakbir, kemudian apabila ruku, kita ruku, sujud dan patuh kepada imam-imam kita. Dan ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak boleh misalnya mendahului imam. Misalnya imam sedang membacakan ayat, yang kebetulan ayat yang dibacakan oleh imam itu bisa, ketika imam diam kita jangan langsung melanjutkannya. Tidak boleh, kecuali imam itu dalam keadaan salah atau dalam keadaan lupa. Kan ada orang misalnya imam lagi membacakan ayat, dia paham yang di belakang terhadap apa yang dia baca, sehingga tidak sabar dia melanjutkan bacaan, sehingga bisa mengganggu imam yang sedang memimpin sholat itu. Kecuali seorang imam dengan tiba-tiba dia lupa, maka di saat itulah makmum itu membantunya melanjutkan bacaan-bacaan yang lupa atau bacaan-bacaan yang sedang salah. Nah, ini anjuran dari Allah. Jadi kita kalau misalnya dengan tiba-tiba kita mendengar imam sudah beberapa kali dia coba mengulangi sudah nggak bisa lagi, jika ada makmum yang bisa, meskipun bukan di belakang imam ya, siapa tahu mungkin yang di belakang imam ada juga nggak bisa atau dia kurang konsentrasi, maka yang lain pun bisa untuk membantu bacaan daripada imam-imam kita. Jadi kita jangan istilahnya terlalu sabar sampai dengan lebih bagus saya diam saja, kan ada yang di belakang imam. Kebetulan di belakang imam misalnya satu pun tidak bisa misal, atau dia juga lupa, sama-sama lupa, imam lupa, dia juga lupa. Jadi ada makmum yang tidak lupa, itu bisa langsung untuk membantunya. Ini persoalan teknis ataupun cara-cara Allah mengajarkan Nabi Muhammad tentang Al-Quran ini, itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Qiyamah mulai ayat 16 sampai dengan 19 ini, mengenai tata tertib membaca Al-Quran. Jangan tergesa-gesa dan jangan terburu-buru, tapi bacalah Al-Quran dengan penuh kewaspadaan, penuh kehati-hatian, dan penuh dengan tartilah. Tartil artinya membaca dengan kita upayakan membaca dengan cara yang sempurna. Allah menyebutkan begini, sifat manusia memang tergesa-gesa. Ada orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan ilmu, ingin cepat bisa. Misalnya dia ingin menggali Al-Quran, inginnya dia harus bisa langsung, sehingga ada tulisan nanti bisa baca Quran dalam waktu 3 jam. Orang buru-buru masuk, karena mereka mengira dalam waktu 3 jam dia akan bisa, tapi ternyata nanti lupa lagi. Bagaimana cara kita ini untuk mendalami Al-Quran ini? Dengan cara pelan-pelan dan pasti. Kita sebenarnya yang paling bagus tiap hari tidak meninggalkan membaca Al-Quran. Jadi tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Misalnya di rumah kita itu ada Al-Quran, tapi kadang-kadang ada Al-Quran yang sudah lama tidak disentuh.
sampai-sampai berdebu bertahun-tahun, kemudian diambil kembali pada waktu dan saat ada orang meninggal. Sebenarnya di rumah kita itu ada satu ataupun Quran, boleh dikatakan semua Quran kita cintai, tapi ada satu Al-Quran yang kita pegang untuk kita selalu mau membacanya. Jangan kita lama meninggalkan Al-Quran, tapi mari kita hiasi rumah kita ini dengan membaca Al-Quran. La taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan, karena di kuburan tidak terdengar suara-suara Al-Quran. Tapi di rumahnya orang-orang beriman itu harus banyak terdengar suara-suara Al-Quran, seperti budaya Aceh dulu. Apalagi di waktu maghrib, penuh di rumah-rumah orang membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sekarang kita lanjutkan sedikit. Perbuatannya sama, pembahasannya berbeda. Jadi Allah menyebutkan bahwa manusia ini memang betul-betul tergesa-gesa. Tapi jangan demikianlah, kata Allah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Jangan kamu terlalu mencintai yang cepat semuanya. Misalnya mau cepat kaya, mau cepat mendapat jabatan, sehingga kita memalsukan sesuatu, misalnya memalsukan ijazah dan lain-lain sebagainya. Itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya mahasiswa ingin dia jadi juara, dia palsukan nilai untuk mendapatkan nilai indeks prestasi di atas 3, tapi bukan dari hasil usahanya, dari hasil menipunya. Nah, itu tidak dibenarkan oleh Allah, meskipun dia sangat ingin untuk lebih berkarya di masa-masa yang akan datang, tapi cara perolehnya dengan cara yang tidak benar. Jangan seperti itu, kata Allah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Nah, jadi meskipun orang suka cepat terhadap segala sesuatu, yang kadang-kadang karena ingin cepat kaya tidak mau ibadah lagi. Nah, kita lihat saudara-saudara kita sebahagian, ada yang kadang-kadang terlalu sibuk jualan, tidak sempat sholat. Ada yang terlalu sibuk kerja di kantor, nggak sempat sholat. Ada yang bekerja di mana-mana pokoknya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia seorang buruh kasar yang celananya kotor, ini pernah dulu orang bertanya begini, saya perginya setelah zuhur, tapi nanti pulangnya hampir-hampir maghrib, boleh jamak enggak kalau keadaan saya seperti ini? Karena celananya kotor, tempat mandinya enggak ada. Ini kalau dalam istilah bahasa ulama, sebab jamak itu karena masafah dan karena masyakkah. Karena ukurannya jauh itu masafah, karena masyakkah terlalu sukar. Nah, seperti misalnya kita tidak bisa tidak bisa berhenti di tempat yang macet, walaupun tidak terlalu jauh, tapi masyakkahnya sangat sukar. Nah, ini dibenarkan untuk jamak sholat, seperti peristiwa pada saat orang yang naik haji. Misalnya dari Makkah ke Arafah dekat, tapi disuruh jamak. Itu apa alasannya? Bukan karena masafah, tapi karena masyakkah. Terlalu sukar, mobilnya tidak bisa jalan, sehingga kalau dia tidak mau melakukannya, pasti dia akan meninggalkan sholat asar. Sedangkan di negerinya dia tidak pernah meninggalkan sholat, maka rusah atau keringanan yang diberikan oleh Allah pada surah An-Nisa ayat 101 itu diambil, karena itu pemberian Allah. Rusah itu artinya keringanan. Kalau kita sudah diberi keringanan, ambil saja, tidak dosa lagi. Jadi jangan mempersukar diri, jangan suka menjadi hidup terlalu susah sehingga di tol pun minta turun misalnya, tidak bisa, ya kan?
Nah, di jalan tol, nah, ini banyak di Jakarta, di negara-negara yang sudah sangat maju banyak jalan-jalan tol. Tidak ada masjid, jalannya terlalu panjang. Nah, kita berangkat dari duhur, itu boleh langsung jamak, ambil asar, bawa ke duhur. Nah, itu boleh-boleh saja karena rusak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, jangan karena terlalu menggapai dunia, kamu itu cinta kepada dunia, watazarunal akhirah, lalu kamu meninggalkan urusan-urusan akhirat. Ini sangat kita sayangkan saudara-saudara kita yang capek bekerja tiap hari, lupa selalu beribadah kepada Allah. Misalnya banyak tukang parkir nggak mau sholat, dan banyak tukang parkir yang rajin sholat. Sangat kita sayangkan. Jadi ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah terus memberikan hidayah dan petunjuk. Banyak saudara-saudara kita yang karena terlalu sibuk sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu wujuhun yawma izin nadhirah, wajahnya orang-orang beriman itu pada masa menjelang pergi dia di alam mahsyar, itu Allah bentuk wajahnya dalam bentuk yang rupawan, cemerlang, putih, bersih, berseri-seri wajahnya. Kemudian ketika Allah memberikan kenikmatan surga, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia memandang. Jadi ada satu pandangannya orang-orang beriman. Nanti Allah akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat baik dan beriman. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu nikmat, semua orang beriman masuk surga, ada satu lagi ziyadah dari Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang kufur. Orang yang kufur itu wa wujuhu yawma izin basirah, dan ada wajah-wajah pada waktu itu yang bermuka muram, takut. Ini kalau kita lihat misalnya ada pencuri yang ditangkap, udah diborgol, pasti tidak ada yang senyum. Tidak ada pencuri, bahkan yang kadang-kadang sudah diamuk massa, udah babak belur. Tidak ada pencuri yang ketawa-ketawa, hahaha, saya sudah ditangkap. Tidak ada, kecuali pencuri itu jiwanya sakit. Ya kan? Kecuali pencuri itu jiwanya sakit. Tapi kalau orang yang benar-benar paham bahwa dia sebentar lagi akan mendapatkan hukuman, pasti wajahnya muram. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wujuhu yawma izin basirah, dan wajah-wajah mereka pada hari itu menjadi muram. Mengapa muram? Mengapa hitam? Mengapa takut? Karena dulu pada waktu di dunia dia terlalu sibuk mencari nafkah kepada keluarganya, tapi lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menginginkan kehidupan di dunia baik, berimanlah kita kepada Allah dan berusahalah. Allah tidak melarang. Allah sangat senang kepada orang yang rajin bekerja dan rajin berusaha. Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan dari sahabatnya yang luka karena berusaha sebagai tukang kayu. Lalu Rasulullah memuliakannya, engkau adalah hamba Allah yang sangat baik, engkau adalah pekerja, dan engkau adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita muliakan saudara-saudara kita yang diberikan kekurangan harta, tapi dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti jejak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan para fuqara, para masakin yang rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia adalah orang yang mungkin merasa diri tidak mulia dalam kehidupan dunia, tapi sebenarnya dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, mengapa orang menjadi muram wajahnya di yaumil mahsyar? Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Tadunnu ini bukan menyangka, dia sangat yakin bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan siksaan,
Maka orang menjelang dipukul, menjelang dapat bencana, menjelang dapat siksaan, itu akan muram wajahnya. Yang ketawa hanyalah orang yang sakit, orang yang sakit jiwanya. Misalnya ada orang udah dipukul, diamuk massa karena dia mencuri, mencopet, masih ketawa-ketawa, berarti itu jiwanya tidak sehat. Nah, kita doakan semoga kita selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin beribadah dan memuliakan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada satu lagi pertanyaan di surat Al-Qiyamah ini. Kalla iza balagatit taraqiyah. Sekali-kali engkau harus ingat bahwa apabila nyawamu sudah sampai di kerongkongan, waqila man raq, lalu dikatakan, pada hari ini siapa yang dapat menyembuhkanmu? Nah, tentu kita tidak bisa menjawab. Pada waktu orang sakit terlalu sakit, wadhanna annahul firaq, lalu dia menyangka saya akan mati pada hari ini. Dan saya sering mendengar dan melihat bahwa orang yang sedang sakit dengan amat sakit, dia akan berkata, mungkin saya akan berpisah dengan dunia pada hari ini. Ternyata ungkapan ini ada di dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah ayat 28. Apabila seorang ditimpa sakit dengan amat sakit, dia akan berkata, mungkin saya akan berpisah dengan dunia pada hari ini. Wa dhanna annahul firaq. Dia yakin bahwa dia akan berpisah dengan dunia. Sebelum kita berpisah dengan alam dunia ini, mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai membaca ayat Al-Quran. Silahkan berusaha dengan cara-cara yang halal. Jangan lupa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum ajal kita diambil menghadap ilahi Rabbi. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi